तुझे 10 करोड़ का इनाम दे। इसे देखा है कहीं पर? यही है क्या? Berikut ini adalah para pemain di dalam film ini. Vera Ragavan adalah pemeran utama yang lebih sering dipanggil Vera, seorang agen raw yang selalu bisa diandalkan untuk menyelesaikan kasus rumit. Preti adalah wanita yang dicintai oleh Vera, Umar Faruk adalah kepala teroris dari Pakistan, Umar Saif adalah adik Umar Faruk yang memimpin pembajakan mal, Altaf Hussain adalah rekan kerja Vera, Aparna adalah putri Menteri Dalam Negeri, Jaibing adalah Menteri Dalam Negeri, dan Baika adalah korban teroris. Itulah para pemeran di dalam film ini. Baiklah sahabat, tanpa perlu berlama lagi, langsung saja kita simak, ini dia alur cerita film selengkapnya. Vera yang tengah bersama beberapa warga tengah menikmati suasana pasar pagi itu. Ia bersama Baika bermain balon bersama hingga satu panggilan masuk teleponnya dan menginformasikan kalau penangkapan Umar Faruk, pemimpin teroris yang sangat kejam, akan dilakukan sekarang, bukan besok, karena menurut mata-mata mereka, ia akan pergi meninggalkan PDK. के लिए कहोगे तो मैं इसे रोक नहीं पाऊंगा. I want to try my best. The plan is on. Vera melanjutkan motornya dengan kecepatan sedang, melewati pemukiman penduduk yang cukup padat sambil menelpon semua rekannya yang memonitori sarang teroris. Mereka bersiap membantu Vera memantau semua yang terjadi di sana. Sesampai di sana, ia dipaksa memasuki sebuah rumah yang berisi beberapa warga sipil yang tengah ditahan para teroris bersenjata api. Vera berpura-pura menuruti semua perintah mereka hingga ia mencoba menarik perhatian teroris dengan membuka tas yang ia bawa, dan pancingan tersebut berhasil. Namun saat ia lengah, Vera menarik pisau kecil yang terselip di tubuhnya, lalu dengan cepat ia menikam lawannya hingga ia kehilangan 5 jarinya. Hal itu menyebabkan semua anggota teroris lain bergerak dan warga sipil yang ditahan di ruangan itu ketakutan. Namun dengan mudah Vera menghabisi semua teroris yang ada di ruangan itu. Dengan kelihayan yang dimilikinya, Vera mampu menghindari semua serangan yang mereka berikan kepadanya. Vera terus melangkahkan kakinya dan menerobos sebuah rumah yang dianggap sebagai sarang teroris yang bersembunyi, dan tanpa ampun, ia menghabisi semua teroris yang ada di sana. Namun saat ia membidik Amik Faruk, ia mendapatkan perintah untuk membawa hidup-hidup Umar Faruk. Target locked. Team Sparrow. Vera terdiam dan melihat keadaan sekitar. Karena ia berada di lantai atas, Vera memperhatikan keadaan sekitar dengan menggunakan teropong, hingga ia memutuskan untuk mengincar mobil yang nantinya akan digunakan Umar Faruk dan juga anak buahnya. Vera yang yakin dengan apa yang dikatakan rekannya mulai membidik dan menarik pelatuknya ke arah yang telah ia inginkan, hingga ledakan besar pun terjadi. Bazooka yang digunakan oleh Vera pun menembus mobil itu. Vera menuruni lantai dan sedikit bingung karena beberapa warga berlari, membuat Vera ingin tahu dan mengikutinya. Hati Vera menjadi kacau saat melihat 2 balon ungu milik Baika melintas di hadapannya. Ia mempercepat langkahnya dan melambatkannya ketika melihat kerumunan beberapa warga dan melihat ibu Baika menangisi tubuh Baika yang tewas terkena serpihan bom yang ia lepaskan tadi. Vera terdiam tanpa mampu mengucapkan apapun. Ia tidak menyangka dengan tanknya ia malah menghabisi gadis kecil yang sangat ia sayangi. 11 bulan kemudian di Chennai. Sejak kejadian kematian Baika itu, kejiwaan Vera terganggu dan harus mendapatkan perawatan dari seorang dokter psikiater. Tatapan matanya kini tidak pernah fokus bila menghadapi lawan bicaranya sekarang. मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो? यहाँ मेरे पास आते हो, मुझे 1000 का नुकसान होगा. तुम्हारा डॉक्टर नहीं, बल्कि तुम्हारा दोस्त बन के इलाज करूंगा. Namun dokter pribadinya meyakini ia akan membaik dalam waktu dekat. Dan ia sengaja mengajak Vera untuk ke sebuah acara pernikahan hingga ia bisa membaur kembali dengan semua undangan yang ada di sana. Di sana ia memperkenalkan dengan beberapa wanita untuk bisa menghibur dan mengajaknya berbicara, dan juga berbagi cerita hingga satu wanita cantik yang terus mencoba mendekatinya. Tapi sama sekali tak membuat Vera menanggapinya. बात करने में झिझक हो रही हो तो मेरा हाथ पकड़ सकते हैं. मैं तुम्हें किस करूं उससे पहले निकल जाओ. Hingga saat di tengah-tengah acara, ia mendengar tangisan dari seorang anak kecil. Vera berjalan mendekatinya dan tanpa banyak membuang waktu,
Tiba-tiba Vera menendang ayah dari gadis kecil tersebut karena ia mengira laki-laki tersebut menyakiti putrinya sendiri, hingga membuat semua undangan yang ada di acara tersebut menjadi sangat terkejut. Pretty, wanita yang mendekati Vera, mengajaknya bicara empat mata. Hingga Vera akhirnya dengan leluasa menceritakan semua masa lalunya hingga ia mengalami trauma mendalam selama hampir 1 tahun belakangan ini. मिलकर बातें करके सोच समझकर चीजें करने में विश्वास नहीं रखती क्या? Mendengar masa lalu Vera, Pretty mengajaknya untuk bergabung di perusahaan tempatnya bekerja yang merupakan penyedia jasa keamanan. Vera mengiyakan ajakan Pretty untuk bergabung di perusahaannya dan dikenalkan dengan Dominic Irudayaraj, pemimpin perusahaan tersebut. Setelah mengetahui latar belakang Vera, Dominic setuju Vera bergabung dengan perusahaannya. Kediaman Perdana Menteri New Delhi. Perdana Menteri dan beberapa menteri lainnya tengah membicarakan tentang isu yang merebak dari intel yang mereka telah sebarkan bahwa teroris akan menyerang Chennai dalam waktu dekat. Namun Menteri Dalam Negeri mengatakan keinginan untuk membebaskan pemimpin teroris yang telah mereka tahan. Namun kebanyakan dari mereka tidak menyetujui usulan yang diberikan. Mendapati usulnya yang tidak diterima, ia meninggalkan ruang rapat dan menuju ke sebuah toilet. Dari dalam toilet itu, ia menghubungi Umar Syaif yang akan menyerang Chennai dan memastikan semua rencananya berjalan dengan lancar hingga 2 rencana targetnya bisa dipenuhi. Ia menekan Saif untuk bisa membebaskan Umar Faruk, pemimpin mereka yang menjadikan dirinya Perdana Menteri di pemilihan tahun ini. अटैक करते वक्त 2 बातों का खास ध्यान रखना। Setelah selesai menghubungi Saif, ia membuang SIM card ke dalam toilet dan melangkah pergi. Dominic mengajak Vera, Pretty, dan salah satu karyawan lain untuk menemui kliennya di sebuah mall bernama East Coast Mall dan untuk membicarakan kontrak kerja mereka. टीम की चेकिंग तो कर ली। क्यों तुम मुझे वो अंदर जलील होते हुए देखना चाहता है क्या? Namun sesampainya mereka di mall, Vera menemukan beberapa kejanggalan. Mulai dari parkiran hingga di tengah mall, ia sama sekali tidak mendapatkan sinyal internet dengan baik. Hingga Vera melaporkan kepada kantor polisi terdekat. Tak lama dari pelaporan Vera tersebut, ia terkejut ketika melihat beberapa Sinterklas menarik baju mereka dan berubah menggunakan pakaian teroris dan menembakkan senjata mereka ke beberapa arah. Mereka mengumpulkan semua pengunjung mall di satu tempat. Mereka juga mulai menyapu semua pertokoan untuk mencari pengunjung yang bersembunyi. Pintu mall pun ditutup, mereka juga memasang beberapa bom di dinding mall itu. Semua pergerakan mereka diperhatikan dengan baik oleh Vera, yang tidak berhasil mereka temukan karena ia mengajak Pretty. Dominic dan beberapa teman Pretty yang tidak sengaja bertemu mereka ke sebuah restoran cepat saji yang belum dibuka, dan ia menutup pintu hingga tidak dicurigai oleh para teroris. कि हम यहाँ से बाहर सुरक्षित कैसे निकल पाएंगे? कचरे के डिब्बे में बैठे हो, घर जैसा लग रहा है ना? Manav Singh yang merupakan sekretaris keamanan negara ditelepon oleh Umar Saif yang memimpin pembajakan mal hingga membuatnya terkejut hingga berita pembajakan mal itu menjadi berita utama di setiap pemberitaan di televisi yang mengadakan siaran langsung. Para pengunjung mal semua disandera oleh ISS teroris hingga pemerintah langsung meluncurkan 1 truk sniper untuk mengawasi semua pergerakan musuh. Altaf Hussain yang merupakan rekan kerja Vera di RAW mulai menyusun rencana di kantornya dan memantau semuanya. धर्मेश सिग्नल में इंटरफेरेंस है क्या? कनेक्ट हो पा रहा है? Tak berapa lama, Menteri Dalam Negeri mendatangi Altaf Hussain dan mengatakan kalau istri dan putrinya tengah menjadi sandera di East Coast Mall yang tengah dibajak oleh teroris. बचाने के लिए मुझे जान भी देनी पड़ेगी तो मैं तैयार हूँ, भेज दो मुझे। ओके। Saif mulai menelpon Altaf dan menekannya untuk membebaskan Umar Faruk, kakak laki-lakinya yang telah mereka tahan. मेरी बस एक ही मांग है, उमर फारूक। Samar-samar Vera mendengar suara tangisan anak kecil dan ia berpikir asal suara tangisan tersebut. Vera yang mulai ragu karena keinginan hatinya ingin menolong anak tersebut, namun di sisi lain ia masih merasa trauma atas kematian Baika 11 bulan lalu. Tapi tangisan anak kecil itu membuatnya memutuskan untuk menyelamatkannya. नहीं जाता। तुम सही कह रहे। Vera meminta sebilah pisau yang dimiliki oleh Jilly, salah satu teman Pretty. Ia merobek sedikit kain penutup pintu untuk melihat keadaan di luar hingga ia melihat seorang ibu hamil yang mencoba menyelamatkan putrinya yang tengah bersembunyi di lubang udara. Vera berjalan mengendap-endap sambil mengambil kapak yang tergeletak di depan sebuah toko. Saat Vera dekat dengan teroris, dengan cepat ia menebaskan kapaknya tepat mengenai si teroris tersebut.
hingga ia terpental keluar mengejutkan Menteri Dalam Negeri yang terus meracau di hadapan Altaf. Vera membawa ibu hamil dan anak kecil itu di tempat di mana Pretty dan teman-temannya berada agar mereka merasa aman. Vera menggunakan baju teroris yang telah ia habisi agar memudahkannya untuk menjalankan semua rencana penyelamatannya. Vera yang menggunakan pakaian teroris dengan mudah bergabung dengan anggota teroris yang lain menjaga para sandera. Tapi diam-diam ia menyiapkan pisau untuk menghabisi satu teroris yang berada di belakangnya. Tanpa suara dan dalam keadaan lengah, akhirnya ia berhasil menghabisi kepala teroris itu. Dan ia meletakkannya di atas meja sementara Vera sendiri langsung pura-pura tergeletak dan membuat sandera lebih ketakutan dan memilih diam saat teroris lain datang dan memeriksa keadaan dua temannya. Saat ia mendekati Vera, malah tanpa ia sadari membuatnya tewas akibat tikaman yang Vera berikan. Vera membuka semua pakaian terorisnya dan mengatakan kepada semua sandera untuk tidak takut karena ia adalah pelindung mereka. सारे लोग हैं तुमने इस टेररिस्ट को मारा है तू मेरी पोल खोल दे उससे पहले मैं अभी तो Vera pun bersatu dengan para sandera. Tak berapa lama teroris lain datang bersama Saif. Mereka menekan semua sandera untuk mengatakan siapa pelaku pembunuhan dua anak buah Saif. Vera menunjuk tangannya dan mengakui kalau ia mengetahui pelaku tersebut. Vera dijaga beberapa teroris ke ruangan Saif. Tak lama Saif meninggalkan Vera dan satu anak buahnya di ruang itu. Excuse me. Hal itu digunakan Vera untuk menghabisinya. Hingga saat Saif datang, ia sangat terkejut mendapatkan serangan dari Vera dan untuk mempercepat penyerangan, Vera meninggalkan satu buah bom di ruangan itu. Lalu Vera pun keluar dari ruangan tersebut. अभी आता हूं। Tak berapa lama ledakan besar pun terjadi dan mengejutkan semua teroris yang ada di sana. Mereka pun mendatangi ruang kendali dan menyelamatkan Saif yang berlindung di kulkas. Vera mengajak 40 sandera untuk melewati lubang udara yang akan membawanya ke ruangan di mana Pretty berada. Tapi saat Jill yang memiliki badan tambun ingin mengikuti jejak yang lain, ia malah ditarik oleh teroris yang sudah terlebih dahulu datang. Saif pun memerintahkan 4 anak buahnya untuk masuk ke lubang udara itu dan menangkap semua sandera yang berhasil dibawa oleh Vera. Namun 2 teroris yang masuk jebakan Vera malah terbakar akibat ledakan yang Vera ciptakan dan membuat Saif menarik mundur 2 pasukannya. Saif akhirnya menyandera istri dan putri Menteri Dalam Negeri, serta mengabari kepada Altaf untuk mengikuti permintaannya. Dalam 30 menit, ia mau Umar Faruk dibebaskan dan meminta 4 bus pengawas serta 1 pesawat domestik untuk membawa Umar Faruk. Pintu mal pun dibuka untuk mengeluarkan putri dan istri Menteri Dalam Negeri. 2 teroris pun mengikuti langkah mereka, namun di saat yang tepat Vera muncul dengan menggunakan mobil sport dan menabrak kedua teroris tersebut. Vera keluar dari mobilnya dan mengikat tubuhnya bersama keluarga Menteri Dalam Negeri. मेरे कमांड का इंतजार करो। Dalam keadaan mencekam, dari atas mereka dikejutkan ketika sebuah mayat dilempar di hadapan 8 teroris dengan tubuh dipenuhi bom aktif. Saif meminta mereka berbalik badan dan di saat mereka membalikkan badan, Vera menekan tombol remote hingga mayat tersebut meledak. Dan dalam kesempatan itu, Vera membawa keluarga Menteri Dalam Negeri memasuki mobil dan membawa mereka memasuki sebuah lift. अगर उमर फारूक बाहर आया Teroris-teroris yang selamat itu pun menembaki Vera. Dalam keadaan genting itu, Vera menelpon Altaf dan meminta untuk bicara langsung dengan Menteri Dalam Negeri. Dalam telepon itu, Vera mengatakan bila mereka tetap membebaskan Umar Faruk, maka ia dan keluarganya pun akan tetap mati dan akan tetap banyak korban yang muncul lebih dari sandera yang ada di mal ini. Vera mengantar keluarga Menteri Dalam Negeri ke ruangan di mana Pretty berada dan mengambil alih ruangan operator kemudian menghubungi Saif. Setelah terhubung, Vera mengatakan kalau ia adalah militan Bangladesh dan tidak akan membebaskan Umar Faruk begitu saja, karena ia adalah otak peledakan yang pernah terjadi di Bangladesh dari tahun 2007, 2014, dan 2017. छोड़ा जाए क्योंकि वो हमारी कंट्री बांग्लादेश। Semua pembicaraan itu mengatakan kepada menteri kalau Vera adalah anggota RAU yang sangat cerdas dan terbiasa memecahkan masalah genting. Menteri Dalam Negeri merasa kesal dan meninggalkan tempat Altaf.
Vera mempersiap persenjataan karena ia tahu akan diserang oleh Safi dan anak buahnya yang mulai bergerak mendekati Vera dengan senjata lengkap. Namun Vera yang telah bersiap mulai membalas serangan mereka dibantu dua teman Pretty. Vera ditangkap dan diikat di sebuah kursi, namun sebelumnya ia telah menyusun rencana dengan teman-temannya untuk bisa membantunya hingga akhirnya Vera memberikan kode pada Aparna dan langsung memainkan sandiwaranya. Ia memecahkan kacamata ibunya dan pecahan kaca tersebut ia tempeli permen karet yang telah ia kunyah. Dan saat para teroris lengah, ia melemparkan kepingan kaca tersebut tepat di kaki Vera. Perlahan Vera mengambilnya dan kini Pretty serta teman-temannya juga mulai menjalankan peran mereka yang berpura-pura salah paham hingga para teroris sibuk menenangkan mereka. Dan membuat Vera menggunakan kesempatan itu untuk mengiris benang yang mengikatnya dengan pecahan kaca. होगे तो बताओ इसका क्या मतलब है हाँ? Hingga Vera yang telah berhasil membuka ikatan talinya langsung menyerang mereka dan menghabisi mereka tanpa ampun. Semua sandera merasa ketakutan saat Vera menyerang dengan keji para teroris itu. Saif meminta semua anak buahnya tetap menjaga dan menguasai mall selama 30 menit lagi. Karena ia mengetahui Umar Faruk akan tiba di negara mereka dalam 30 menit lagi. Perjalanan Umar Faruk pun telah tiba di perbatasan Pakistan dan juga India. Umar Faruk melangkah mendekati pendukungnya dan memasuki mobil yang telah mereka siapkan. Di perjalanan, Umar Faruk menelpon Saif untuk mengabari kalau ia telah memasuki wilayahnya. Saif mulai menghitung mundur untuk membebaskan semua sandera. Ia merencanakan untuk menembak semua sandera di hitungan akhir. Namun lagi-lagi mereka mendapat kejutan dari Vera. Tempat berpijak 8 teroris itu meledak dan membuat mereka jatuh, lalu hal itu digunakan para sandera untuk berlari menjauh dan sniper pun mulai bergerak melindungi mereka. Sedangkan Saif yang mengetahui ia gagal menghabisi semua sanderanya mengeluarkan sebuah koper dan mengatakan kepada Menteri Dalam Negeri, ini adalah sebuah bom yang radiusnya 500 meter, hingga membuat semua yang ada di mall dan sekitarnya tidak akan selamat. Mendengar hal itu, Menteri Dalam Negeri mencoba menggagalkannya karena keinginannya menjadi Perdana Menteri belum terkabulkan. Saif mendorong menteri tersebut dan mencoba kembali menekan tombol tersebut. Tapi di saat yang tepat, Vera muncul sambil menembak tangan Saif hingga terbakar. Vera mendekati Saif dan saat mau memuntahkan langsung peluru ke tubuh Saif, Menteri Dalam Negeri mencoba mencegahnya. Namun Vera tidak termakan bujuk rayunya, bahkan menelanjangi semua kesalahannya. Dan sedetik kemudian Vera pun menarik pelatuk senjatanya ke tubuh Saif hingga ia tewas. Menteri Dalam Negeri pun diamankan oleh pihak kepolisian karena terbukti terlibat dengan teroris hingga kediamannya pun diperiksa dan pengadilan memutuskan untuk menghukum menteri tersebut dengan 10 tahun penjara. 1 bulan kemudian, sebuah desa kecil tersembunyi di balik gurun pasir yang merupakan tempat persembunyian Umar Faruk dan juga anak buahnya. Di sana, para pengikut setia Umar Faruk memintanya untuk meninggalkan tempat ini karena dianggap tidak aman. Tapi Umar Faruk mengatakan ia tidak akan pergi kemanapun sebelum menghabisi Vera yang telah menghabisi adiknya. Bahkan ia membuat sayembara untuk siapa yang berhasil menemukan Vera akan ia berikan imbalan besar. Umar Faruk memerintahkan Amir untuk mengatakan kepada semua pengikutnya. Namun saat Amir sedang memberikan pengumuman itu, 1 peluru mendarat sempurna di dahinya hingga ia terpental dan kemudian ia tewas. Tak lama Vera muncul dan menembaki semua yang ada di ruangan itu, bahkan beberapa ledakan pun terjadi di tempat persembunyian mereka, hingga membuat mereka panik dan berusaha melindungi Umar Faruk untuk meninggalkan tempat itu melalui ruang bawah tanah. Tapi langkah mereka terhenti ketika melihat Vera berhasil menghadang mereka. Vera dengan cepat menembaki mereka dan berhasil menodongkan pedangnya tepat di leher Umar Faruk dan mengikatnya. Vera membawa Umar Faruk melintasi semua pengikutnya yang telah siap dengan senjata api. Vera pun berhasil menaiki pesawat tempur Sukhoi 30 MKI yang telah ia siapkan dengan membawa Umar Faruk di dalamnya. Dan film pun selesai.